Hai sobat, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kita Greenwell Indonesia. Dan untuk saat ini kita akan membahas lagi tentang produk Sika dan ditemani oleh Bapak Susandi. Hai. Oke, Pak Susandi, ini saya mau bertanya tentang PPKM nih ya. Kita kan lagi PPKM di mana pemerintah menerapkan kita untuk membatasi mobilitas gitu ya. Betul. Nah, terkait dengan membatasi mobilitas ini, banyak penghobis-penghobis yang mungkin lagi bingung mau menghabiskan waktunya itu untuk apa gitu kan ya. Dan sekarang untuk teman-teman penghobis ini kurang lebihnya lagi cari-cari lahan di rumahnya mungkin ya untuk bikin kolam ikan. Nah, bicara soal kolam ikan, Bapak Susandi apa sudah lihat nggak yang YouTube yang lagi viral banget soal kolam ikan yang super wow besar itu? Ya, itu saya juga sempat lihat sampai beberapa seri itu, kalau nggak salah sampai 25 seri dibahasnya. Ya, cukup viral dan cukup keren menurut saya. Karena selama ini di Indonesia atau khususnya di Surabaya, saya belum pernah menjumpai para penghobis yang niat untuk membuat kolam segede itu. Oke. Kalau nggak salah sampai 100 ton atau 100.000 liter ya. Bener, 100 ton. Iya, itu cukup keren. Saya acungi jempol. Oke, dan untuk kalau Bapak lihat di video YouTube tersebut, itu produknya menggunakan Sika loh. Dan ketika saya melihat di video YouTube tersebut, karena menggunakan Sika, saya langsung ingat sama Pak Susandi. Produk yang mana itu? Tentang produk Sika tentunya, yang Sika Glass GG735. Betul sekali. Untuk ini kita akan menggunakan produk Sika Glass 735. Nah, Sika Glass ini bisa dibilang salah satu produk premium untuk masalah silen menyilen kaca ataupun akrilik. Di sini gue akan tunjukin ke kawan-kawan bagaimana cara menggunakan Sika Glass. Nah, karena Sika Glass ini berbentuk liquid atau cairan, jadi dia itu akan masuk ke seluruh celah antara kaca dan frame. Berbeda dengan kalau kita menggunakan silikon. Kalau kita menggunakan silikon itu ya nggak bisa semua sisi atau nggak bisa semua ruangan terisi penuh oleh silikon itu kan. Sedangkan karena Sika Glass ini berbentuk cairan, jadi dia akan mencari jalannya sendiri sehingga semua bagian antara kaca dan frame itu nanti akan terisi secara penuh oleh Sika Glass ini. Nah, untuk mengganjal atau memisahkan kaca dan frame itu kita menggunakan setting block yang berukuran kurang lebih 2 cm. Proses silen ini adalah salah satu proses yang paling penting di project Megatank ini. Tanpa silen yang baik itu nanti gue akan pusing sendiri karena akan ada bocor sana bocor sini. Makanya akhirnya gue memutuskan untuk menggunakan Sika Glass walaupun harganya sangat mahal. Tapi yang penting gue bisa tidur nyenyak. Itu gimana itu Pak? Ya, sebenarnya penggunaan dari produk Sika Glass GG735 tersebut sudah sangat tepat. Jadi pembuat kolam tersebut memilih penggunaan produk untuk cor kaca tanam untuk pembuatan kolam ikan super besar tersebut. Itu saya nilai pemilihannya sudah tepat menggunakan Sika Glass GG735. Oke. Nah, cuman mungkin Mbak Dinda sempat ngelihat secara keseluruhan videonya ya. Sudah. Jadi proses pemasangannya itu kalau menurut saya agak kurang tepat. Oh, oke. Karena seperti kita lihat fungsinya kan
Sikaglis GG735 ini untuk growting atau sebagai media cor untuk kaca tanam. Jadi karena kacanya ditanam sesuai dari anjuran Sika Indonesia sendiri, itu penggunaan media untuk kacanya itu harus ditanam dan kiri kanannya atau depan belakangnya itu diproteksi menggunakan Sikaglis GG735 tersebut. Oke, jadi memang seharusnya untuk bagian sisi depan dan sisi belakangnya memang harus diprotek dengan Sikaglis GG375. Betul. Oke, nah kalau kita lihat ya Pak ya, kemarin yang untuk video yang sempat viral itu memang untuk penggunaan Sikaglisnya hanya di bagian depan saja, benar ya Pak ya? Iya, itu yang menjadi konsen kita, jadi bahan obrolan kita ini kali ini. Kita tidak menyalahkan sih, tapi lebih concern ke arah ke safety-nya. Ya, karena jujur kita belum pernah mencoba membuat kolam sebesar itu. Ya, saya agak was-was waktu melihat videonya itu, apakah ini nanti bisa berfungsi dengan baik atau ada resiko-resiko yang bisa terjadi kegagalan atau mungkin kebocoran seperti itu. Oke, nah ini yang menjadi pertanyaan untuk saya. Untuk Sikaglis GG735 ini kan penggunaannya hanya di depan aja ya. Betul. Untuk video yang kita lihat. Nah, untuk impact-nya ini Pak, impact-nya yang mungkin akan beberapa waktu ke depan yang akan terjadi karena pemasangan hanya di bagian depan itu apa sih gitu loh? Karena tidak di dua sisi tersebut gitu. Betul. Concern saya begini. Jadi karena Sikaglis ini bahannya memang lengket ya, selama dia tidak diproteksi oleh primer yang minyak, jadi dia akan lengket ke hampir semua substrate. Nah, dalam hal ini kalau nggak salah itu ada media besinya yang bentuknya L, itu dia bilangnya untuk tabokan kaca. Nah, oke, benar. Nah, jadi kalau hanya di depannya, saya mengira itu nanti fungsinya bukan sebagai growting atau untuk ngecor kaca tanam, tapi lebih bersifat sebagai perekat. Karena hanya di satu sisi. Benar. Jadi sewaktu kacanya itu nanti ditaruh, kemudian dicor, itu memang dia akan nempel di kaca dan juga di profil L-nya. Nah, sedangkan di sisi belakangnya itu mereka menggunakan kaca yang dilengketkan dengan silen silikon ya kalau nggak salah. Benar. Jadi karena kaca dan profil L yang sudah dibuat untuk menjepit kaca kolam besar tersebut, itu bukan merupakan satu kesatuan. Jadi sifatnya tidak bisa sebagai struktural. Makanya dari pihak Sika Indonesia menyarankan untuk kaca tanam itu ditanam di media yang berupa U channel. Nah, bisa menggunakan bahan besi, itu minimal 8 mili ketebalan profilnya, atau bahan aluminium dengan minimal ketebalan 10 mili. Oke. Ya, itu sudah sempat saya bahas di video YouTube channel kita sebelumnya. Benar. Oke, jadi standarnya memang harus menggunakan profil aluminium U channel gitu ya Pak. Betul. Ya. Dan untuk depan dan bagian belakangnya pun juga tetap diberikan Sikaglis GG735 itu tadi. Betul sekali. Oke, nah kalau kita lihat itu kan memang sudah terlanjur seperti itu ya. Iya. Apakah Bapak mungkin ada kayak ide seperti apa mungkin untuk mengatasi atau mungkin harus dikasih apa gitu, dibikin lagi atau gimana? Mungkin akan diperbaiki gitu Pak? Ya, saya sebenarnya cukup concernnya itu dia kan dijepit di 4 sisi, sedangkan yang biasa kita buat itu untuk kolam renang ataupun kolam ikan itu penjepitnya di 3 sisi. Jadi memang untuk pembuatan kolam yang super besar tersebut saya nilai agak susah. Mungkin karena harus dijepit di keempat sisi, akhirnya diputuskan sistemnya ditempel dulu. Nah, saya rasa pemikirannya mereka seperti itu. Nah,
Kalau memang ada kesulitan dijepit di 4 sisi, mungkin saran dari kami dibuat 3 sisi dulu, Oke. kemudian dicor dengan menggunakan U-channel, baru yang sisi atas itu dicor belakangan. Itu sih kalau memang kesulitannya di sana. Nah, tapi saya sempat koordinasi dengan pihak Sika juga dalam hal ini product manager dari Sika Indonesia divisi Indonesia Timur, yaitu Pak Bobi. Nah, Pak Bobi sempat ada proyek yang serupa sebenarnya. Itu balok atasnya juga sudah jadi. Nah, tapi metodenya akhirnya dibuat lubang atau dicoak sepanjang kacanya. Nah, nanti mereka ngecornya dari atas seperti itu. Oke, jadi kacanya nanti akan dimasukkan versinya dari atas gitu ya, pelan-pelan ya, kurang lebihnya seperti itu. Seperti frame kaca foto gitu ya. Iya. Oke, berarti untuk pengecoran yang di bagian atasnya tuh mungkin nanti akan bisa dibuat di akhir. Belakangan, betul. Oke. Karena memang melawan gravitasi kan, dia backcastingnya harus benar-benar kuat, baru dituang dari atas. Oke. Ya, secara proses memang sangat-sangat rumit. Bener, rumit banget. Pasti saya sendiri juga sudah membayangkan, sudah kayak, aduh ini pasti susah gitu kan ya. Nah, kalau untuk teman-teman nih ya, teman-teman dari kontraktor, Pembuat gitu kan kolam, ya, pembuat kolam kolam. ikan gitu kan, atau mungkin kontraktor kaca gitu kan, atau mungkin teman-teman yang mungkin sudah biasa mengerjakan kaca atau kolam lah ya. Iya. Mungkin yang ingin untuk sharing-sharing seputar bagaimana sih untuk penggunaan produk Sika yang tepat gitu ya, dan bagaimana sih untuk supaya kita ini tidak salah dalam pengaplikasiannya gitu Betul. ya. Itu adakah saran dari Bapak Susandi? Ya, kita cukup happy sih, banyak di penggemar kolam atau penggemar ikan yang tertarik menggunakan kaca tanam sebagai media kolamnya, dan juga disambut baik oleh para kontraktor pembuat kolam. Nah, kedepannya sih kita bisa saling kolaborasi sebenarnya, karena produk kaca ini sangat-sangat inovatif ya, tidak terbatas desainnya itu. Sangat luas, jadi kedepannya mungkin ada ide-ide dari para kontraktor atau desainer untuk pembuat kolam. Ya, kita sangat happy kalau bisa berkolaborasi. Oke, siap. Mungkin untuk teman-teman yang dari kontraktor kaca atau mungkin dari aplikator kaca gitu kan ya, pembuat kolam, bisa deh jangan lupa langsung aja follow Instagram kita, dan juga jangan lupa subscribe untuk YouTube channel kita di sini Greenwell Indonesia, dan langsung aja komen di bawah untuk pengen sharing-sharing seputar produk Sika, langsung nanti bisa dihandle dengan Bapak Susandi. Iya, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya supaya bisa mengikuti perkembangan dari produk-produk Sika selanjutnya. Oke, jangan lupa juga untuk di-share ke teman-temannya, siapa tahu nanti bermanfaat untuk teman-teman di sekitar kita. Dan sampai jumpa dalam acara selanjutnya, yaitu Greenwell Indonesia. Bye-bye. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya.